Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Ramadhani dengan NIM 2024 10 10 10 50 dari kelas Data Mining A. Jadi di sini saya akan membahas tentang modul 8 dan 9 yang berjudul Perceptron dan Ensemble Classification. Nah, ini modul. Ini modul praktikum 8 dan 9. Langsung saja. Nah, sebelum mengerjakan modul 8 dan 9 ini, saya perlu mengimport beberapa library di sini. Nah, yang pertama ada NumPy. Saya aliaskan sebagai NP di sini. Lalu selanjutnya from scalar, import dataset. Nah, di sini fungsinya untuk mengimport beberapa dataset. Ya, nantinya ada dataset wine dan dataset breast cancer. Yang selanjutnya from scalar dan preprocessing, kita import standard scalar. Nah, standard scalar ini fungsinya untuk menyeimbangkan atau menormalisasi data agar data yang digunakan nanti itu tidak memiliki penyimpangan yang besar atau tidak memiliki data messy yang terlalu jauh dari mayoritas data. Yang selanjutnya adalah from scalar linear model, kita import perceptron. Nah, perceptron itu adalah algoritma yang digunakan untuk mengklasifikasi bilangan biner dan sebagainya. Nah, yang selanjutnya from scalar.model selection, kita import train test split. Nah, di sini train test split ini fungsinya untuk membagi nilai data training dan data testing. Yang selanjutnya from scalar.metric, kita import akurasi score. Nah, di sini akurasi score digunakan untuk mengetahui akurasi dari masing-masing dengan menggunakan perbandingan nanti akan dicari akurasi skornya untuk datanya sendiri. Nah, yang selanjutnya untuk bagging classifier. Nah, caranya dengan from scalar.ensemble, kita import bagging classifier. Nah, bagging classifier ini digunakan untuk jadi bagging ini singkatnya dari bootstrap aggregating. Jadi digunakan dengan cara membagi rata setiap masing-masing data dengan bobotnya sama. Nah, lanjut saja ke soal yang pertama. Jadi soal yang pertama adalah ulangi proses klasifikasi menggunakan perceptron pada dataset wine dan breast cancer. Nah, masing-masing menggunakan perbandingan 0,2, 0,3, dan 0,4. Lalu tuliskan akurasinya. Nah, yang pertama, sini saya import dataset wine-nya. Saya simpan ke dalam variabel wine. Itu dengan cara dataset. Sudah kita import tadi dataset. Lalu .load wine. Ini fungsinya untuk mengeload data wine-nya. Nah, selanjutnya kita ambil datanya, data wine-nya, data source atau data sumbernya, kita simpan ke dalam variabel x. Nah, selanjutnya untuk wine.target atau data targetnya, nah ini saya simpan ke dalam variabel y. Nah, yang pertama kita menggunakan perbandingan 0,2. Nah, yang pertama-tama kita split terlebih dahulu data training dan data testingnya itu dengan cara extrain. Extrain ini data sumber yang ingin digunakan sebagai training. Nah, test ini data sumber yang digunakan untuk testing, dan ytrain ini data target yang digunakan untuk training, dan ytest ini data target yang digunakan untuk testing. Itu dibagi menggunakan
fungsi train test split menerima parameter di sini X-nya adalah when data, terus Y when target, dan test size. Nah, untuk yang pertama ini menggunakan test size sejumlah 0,2. Nah, untuk mengurangi atau menormalisasi data, sini menggunakan fungsi standard scalar. Nah, standard scalar ini berjalan dengan menggunakan rumus data dikurangi rata-rata, lalu dibagi dengan standar deviasi. Nah, fungsi standard scalar ini saya simpan ke dalam variabel scalar. Nah, selanjutnya yang variabel ini, fungsi ini kita feed atau kita masuki dengan data extrain atau data sumber yang digunakan untuk training. Nah, hasil dari data trainingnya ini saya simpan ke dalam train std. Nah, dengan cara scalar.transform xtrain. Nah, yang selanjutnya test. Nah, ini ditransform juga menggunakan standar scalar. Nah, saya simpan ke dalam variabel test std. Nah, selanjutnya menggunakan klasifikasi menggunakan perseptron di sini. Nah, untuk perseptronnya sendiri ini dengan parameternya eta 0 sama dengan 0,1 dan random state-nya dengan 0 agar data tidak berubah-ubah. Lalu perseptron ini saya simpan ke dalam variabel PC. Nah, lalu PC kita feed atau kita masuki, kita latih menggunakan data yang sudah dinormalisasi tadi menggunakan standard scalar. Di sini xtrain std dan ytrain. Lalu kita prediksi menggunakan pc.predict. Nah, yang diprediksi adalah test std, data sumber testing yang sudah dinormalisasi. Nah, ini disimpan ke dalam variabel ypred. Selanjutnya kita print atau kita cetak prediksi dari perbandingan 0,2. Di sini saya menggunakan 3 digit di belakang koma dengan cara %.3f ini. Lalu kita masukkan akurasi skornya dari y-test dan y-predict. Kita run terlebih dahulu. Di sini dari akurasi dengan test size 0,2, di akurasi prediksinya adalah 0,972. Nah, yang selanjutnya menggunakan test size 0,3. Nah, untuk yang test size 0,3, caranya kurang lebih sama. Tinggal kita merubah test size-nya di train test split-nya ini, parameternya. Kita ubah menjadi 0,3. Lalu kita cetak lagi. Nah, dapat kita mendapatkan akurasi prediksinya jumlah 0,963. Selanjutnya adalah test size 0,4. Di sini test size 0,4, tinggal kita rubah test size-nya. Di sini di parameter train test split, kita ubah menjadi 0,4. Coba kita cetak. Kita dapatkan di sini nilainya adalah 0,972. Nah, selanjutnya menggunakan dataset breast cancer. Nah, dengan menggunakan dataset breast cancer, sini kita load terlebih dahulu datanya, yaitu dengan cara dataset. Dataset ini didapatkan dari scalar. Ini dataset. Kita load data
dataset breast cancer. Lalu kita simpan ke dalam dataset breast cancer. Nah, pertama-tama kita ambil data sumbernya, data source-nya, saya simpan ke dalam variabel X, lalu untuk data targetnya saya simpan ke dalam variabel Y. Nah, lanjut ke tes yang pertama 0,2. Caranya hampir sama seperti yang tadi. Kita ambil data sumber yang ingin di training, lalu data sumber yang ingin di testing, lalu data target yang ingin di training, dan data target yang ingin di testing. Kita split menggunakan train test split. Kita masukkan parameternya yaitu X dan Y, ini data sumber dan data target, lalu kita masukkan TSS-nya sejumlah 0,2. Itu selanjutnya kita sama caranya seperti tadi. Kita normalisasikan terlebih dahulu datanya. Lalu kita masukkan ke dalam, kita prediksi menggunakan perseptron. Lalu kita cetak akurasi skornya. Nah, kita dapatkan di sini akurasi skornya adalah 0,956. Yang selanjutnya menggunakan TSS 0,3. Di sini tinggal kita rubah di dalam parameternya 0,3. Lalu caranya sama seperti yang di atasnya ini. Coba kita cetak. Kita dapatkan nilai 0,953. Lalu selanjutnya kita menggunakan TSS 0,4. Sini tinggal kita rubah parameternya menjadi TSS 0,4. Lalu kita print hasilnya, akurasi prediksinya. Di sini kita dapatkan nilai dari prediksi menggunakan perbandingan 0,4 adalah 0,961. Nah, selanjutnya soal yang kedua adalah perintahnya untuk mengulangi proses klasifikasi menggunakan bagging dengan base classifier perceptron pada dataset wine dan breast cancer. Di sini menggunakan perbandingan tes. Setnya 0, TSS-nya 0,3 dan masing-masing menggunakan perbandingan dan estimatornya adalah 100, 200, dan 300. Kita tuliskan akurasinya. Pertama-tama kita load terlebih dahulu dataset wine-nya. Caranya seperti yang di awal tadi. Kita dengan cara dataset.loadWine, kita simpan ke dalam dataset, kita simpan ke dalam variabel wine. Nah, lalu kita ambil data sumbernya, kita simpan di variabel X. Selanjutnya data targetnya saya simpan ke dalam variabel Y. Nah, di sini karena TSS-nya sejumlah 0,3, jadi sini saya lakukan di sini saja sekali. Caranya sama seperti tadi, menggunakan Xtrain. Sini adalah data sumber yang akan di training, lalu data sumber yang ingin di testing, lalu data target yang ingin di training, dan selanjutnya data target yang ingin di testing. Lalu kita split menggunakan train test split, datanya XY, terus TSS-nya 0,3. Kita normalisasikan menggunakan standar scalar. Ini kita transform, kita jalankan. Kita sudah mendapatkan data strain dan X-test yang sudah dinormalisasi. Lalu selanjutnya menggunakan masing-masing perbandingan N estimatornya. Nah, untuk yang pertama ini menggunakan N estimator jumlah 100. Dengan cara perseptron kita masukkan eta nolnya 0,01, lalu random state-nya adalah 0. Nah, ini disimpan ke dalam ppn 100, lalu menggunakan bagging classifier, menggunakan base estimatornya. Base estimatornya di sini adalah ini ppn 100.
Lalu N estimatornya ini adalah 100. Sesuai dengan ini. Lalu N jobs sama dengan min1 ini fungsinya untuk mengaktifkan prosesornya. Lalu selanjutnya PC ini, PC 100, packing classifier yang N estimatornya 100, kita fit atau kita latih dengan Xtrain std dan ytrain. Ini data yang sudah dinormalisasi. Lalu kita prediksi nilainya, test std-nya menggunakan PC 100 ini. Lalu kita simpan ke dalam variabel ypred. Lalu kita ambil akurasi skornya. Di sini parameternya adalah ytest, data target testingnya, dan ypredict. Saya simpan ke dalam variabel akurasi. Selanjutnya kita print akurasi packing classifier dengan N estimatornya 100. Di sini saya menggunakan 3 digit di belakang koma. Lalu kita format akurasi. Nah, ini akurasinya. Setelah kita run, mendapatkan nilai ini. Kita coba ulang. Nah, di sini setelah saya coba ulang, akurasi packing classifier-nya sejumlah 0,981. Kita coba lagi menggunakan N estimatornya 200. Nah, untuk yang N estimator 200 ini caranya sama seperti yang di atas, tinggal kita rubah parameter N estimatornya pada packing classifier. Setelah kita jalankan, dapatkan nilai 0,963. Lalu selanjutnya menggunakan N estimator 300, tinggal kita ubah parameter N estimatornya 300. Kita masukkan akurasi 300, mendapatkan nilai 0,981. Lalu selanjutnya menggunakan dataset breast cancer. Caranya sama seperti tadi, kita import terlebih dahulu atau kita load dataset breast cancer-nya. Sini saya simpan ke dalam variabel dataset breast cancer. Sini saya ambil data sumbernya dari dataset breast cancer, saya simpan ke dalam variabel X. Lalu data targetnya saya simpan ke dalam variabel Y. Lalu sama seperti tadi, kita split data training dan data testingnya dengan test size-nya adalah 0,3. Selanjutnya kita normalisasikan di dalam menggunakan fungsi standar scalar. Nah, selanjutnya menggunakan N estimator 100. Caranya sama seperti tadi, tinggal kita ubah N estimatornya menjadi 100. Sini saya coba cetak, kalau kita print. Setelah kita jalankan dengan N estimator 100, di sini saya dapatkan akurasinya sejumlah 0,963. Untuk N estimator 100 nilainya 0,959. Lalu untuk yang N estimatornya 200, kita dapatkan akurasi packing classifier-nya adalah 0,965, dan untuk yang N estimator 300 ini saya dapatkan nilai 0,971. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.